Halo semuanya, balik lagi di Raka Pradita Channel. Pernah nggak sih kalian nonton sebuah pertandingan yang hasilnya tuh gila banget, sampai rasanya mustahil gitu? Nah, hari ini kita nggak cuma bakal bahas satu pertandingan biasa. Kita bakal bongkar sebuah strategi super jenius dari dunia sepak bola. Sebuah rencana bisa dibilang tingkat dewa, yang bikin satu negara raksasa tertunduk malu dan ya, seluruh dunia jadi melongo. Udah siap? Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Jadi, belum lama ini, Tiongkok, ini negara dengan populasi lebih dari 1 miliar loh, yang ambisinya gede banget buat jadi kekuatan super di sepak bola, baru aja nih dipermalukan habis-habisan di lapangan hijau. Dan ini bukan sekedar kalah biasa ya, ini tuh sesuatu yang benar-benar mengguncang fondasi sepak bola Asia. Sebuah momen yang maksa semua orang buat berhenti sejenak dan nanya, ini barusan apa yang terjadi? Coba deh, lihat angka di layar ini. 4-0. Gini, ini bukan skor pertandingan persahabatan antar kampung ya. Ini skor telak di partai final turnamen besar U23. Logikanya, yang namanya final itu kan biasanya ketat, adu taktik, seringnya cuma menang tipis 1 gol. Tapi ini 4-0. Itu bukan lagi pertandingan namanya, itu pernyataan. Itu sebuah pembantaian yang brutal dan efisien, yang bikin kita semua garuk-garuk kepala. Gimana ceritanya ini bisa kejadian? Dan yang bikin ini makin dramatis, itu konteksnya. Tiongkok tuh nggak main-main sama sekali. Mereka nurunin skuad utama U23 mereka, pemain-pemain terbaik di kelompok usianya yang udah disiapin matang-matang. Nah, di sisi lain, lawannya, Jepang, datang dengan rekor nggak terkalahkan sepanjang turnamen. Tim yang invincible. Di atas kertas, harusnya ini jadi pertarungan raksasa muda Asia kan? Harusnya seimbang, sengit. Ternyata, salah besar. Nah, disinilah ceritanya jadi super duper menarik. Siapa sih sebenarnya tim Jepang yang bisa sedominan ini? Gimana caranya mereka bisa ngacak-ngacak pertahanan Tiongkok segampang itu? Jawabannya bakal bikin kalian kaget. Yuk kita bedah rahasia di balik skuad yang banyak orang sebut sebagai skuad bocil alias anak-anak kecil dari Jepang ini. Dan inilah dia fakta kuncinya. Tim yang ngebantai Tiongkok 4-0 ini ternyata adalah timnas U20 Jepang. Iya, kalian gak salah dengar. Mereka ini anak-anak yang main ngelawan pemain yang usianya 2-3 tahun lebih tua dari mereka. Gini deh, di level elit kayak gini, beda usia setahun aja tuh udah signifikan banget pengaruhnya ke kekuatan fisik, pengalaman sama kematangan mental. Jadi ini bukan lagi sekedar kemenangan, ini sebuah anomali. Slide ini benar-benar ngegambarin betapa gilanya situasi ini. Coba kita lihat perbandingan rata-rata usia timnya. Tiongkok itu ada di puncak potensi U23 mereka, sementara Jepang sengaja nurunin pemain yang jauh lebih muda. Secara logika, Tiongkok harusnya unggul mutlak dong dari segi fisik, pengalaman main di level senior, dan ketenangan di bawah tekanan. Tapi faktanya malah kebalik. Para bocil ini mainnya jauh lebih dewasa, lebih terorganisir, dan lebih mematikan. Aneh kan? Jadi pertanyaan besarnya sekarang, apa Jepang ini cuma beruntung? Apa ini cuma kebetulan satu generasi U20 mereka emang lagi bagus-bagusnya? Atau jangan-jangan ini semua adalah bagian dari sebuah rencana besar yang brilian yang udah dirancang dari jauh-jauh hari? Tentu aja di sepak bola modern level tinggi yang namanya kebetulan sebesar ini rasanya nggak mungkin ada. Dan disinilah kita masuk ke jantung permasalahannya, lapisan terdalam dari strategi mereka. Kemenangan ini ternyata bukan cuma soal menangin satu trofi Piala Asia U23. Bukan, ini semua adalah tentang sebuah misi rahasia yang jauh lebih besar. Sebuah proyek jangka panjang buat menaklukkan panggung olahraga paling bergengsi di dunia, Olimpiade. Siapa dalangnya? Pelakunya adalah JFA atau Asosiasi Sepak Bola Jepang. Anggap aja ini PSSI-nya Jepang. Merekalah para perencana utama, para grandmaster di balik papan catur ini. Jadi, ini bukan keputusan impulsif seorang pelatih ya. Ini adalah sebuah langkah yang diperhitungkan dengan sangat-sangat matang oleh seluruh federasi. Sebuah manuver strategis yang dieksekusi dengan presisi tingkat militer. Oke, ini dia. Cetak biru dari rencana jenius mereka. Perhatiin lini masa ini baik-baik. Langkah pertama, di turnamen tahun ini, mereka sengaja ngirim tim U20 buat tanding di level U23. Tujuannya apa? Bukan cuma menang, tapi buat membaptis para pemain muda ini di api kompetisi tingkat tinggi. Biar mereka dapat pengalaman berharga ngelawan senior-seniornya. Nah, langkah kedua, 2 tahun dari sekarang, di turnamen U23 berikutnya, seluruh skuad juara ini, usianya masih cukup buat main lagi. Bayangin, mereka bakal balik lagi sebagai tim yang udah pernah juara, mentalnya pemenang, chemistry-nya udah jadi. Dan
Inilah kuncinya. Turnamen di masa depan itu adalah ajang kualifikasi buat Olimpiade Los Angeles 2028. Jadi Jepang itu nggak cuma menangin trofi hari ini, mereka sebenarnya lagi nyiptain tim super yang udah teruji di medan perang yang bakal jadi favorit mutlak buat ngunci tiket ke Olimpiade. Bener-bener luar biasa kan? Ini bukan sekedar main catur. Ini permainan catur tingkat Grandmaster. Di saat semua negara lain fokus sama satu langkah di depan mereka, yaitu menangin turnamen saat ini, Jepang udah mikirin 3, 4, bahkan 5 langkah berikutnya. Mereka berani ngambil risiko nurunin tim yang lebih mudah hari ini demi sebuah kepastian kemenangan yang jauh lebih besar di masa depan. Gila. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari masterclass strategi ala Jepang ini? Percaya deh, pelajarannya ini jauh lebih dalam dari sekedar sepak bola. Ini tuh sebuah studi kasus yang brilian banget dalam hal perencanaan jangka panjang, visi, dan keberanian buat berpikir beda. Yuk kita kupas satu persatu pelajarannya. Kutipan di layar ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini soal perbedaan fundamental dalam pola pikir. Satu pola pikir fokus ke hasil instan, ke trofi yang bisa diangkat hari ini. Pola pikir yang satunya lagi fokus buat ngebangun fondasi yang kokoh, sebuah dinasti buat dominasi jangka panjang, bukan cuma sekedar ngejar kemenangan sesaat. Jadi, apa aja pelajaran utamanya? Pertama, visi jangka panjang itu selalu ngalahin kemenangan sesaat. Keberanian buat menunda kepuasan adalah kunci sukses yang berkelanjutan. Kedua, cara tercepat buat mematangkan talenta itu ya dengan ngelempar mereka ke level kompetisi yang lebih tinggi. Pengalaman adalah guru terbaik. Ketiga, dalam persaingan apapun, mau itu olahraga, bisnis, atau kehidupan, kita harus selalu berpikir 2 langkah di depan lawan. Dan yang terakhir, Jepang baru aja ngasih masterclass gratis ke seluruh dunia tentang cara ngebangun sebuah dinasti. Jadi, gue tinggalin kalian dengan pertanyaan ini deh. Di dunia yang terobsesi sama hasil instan, siapa sih pemenang yang sebenarnya? Tim yang ngangkat trofi hari ini atau tim yang udah ngunci masa depan mereka? Apa pendapat kalian soal strategi ini? Jenius banget atau malah terlalu berisiko? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Gue pengen banget baca diskusi dari kalian semua. Jangan lupa juga klik like kalau kalian suka pembahasan kayak gini. Dan yang paling penting, subscribe Raka Pradita Channel biar nggak ketinggalan analisis mendalam lainnya. Makasih banyak udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.